Kembali di Forum Asuransi. Ya, tadi di segmen sebelumnya Pak Edi sudah menyatakan mengenai risiko, Pak. Bisa diperjelas, Pak? Seperti apa sih maksudnya? Oke, kita lihat tadi Pak Pras juga bicara tentang kalau unit ini ada investasi. Investasi kita mendengar satu risiko. Risiko kita bilang financial risk, Pak ya. Datangnya financial risk itu seperti pencuri, Pak. Dia tiba-tiba datang dan nggak pernah ketok pintu, masuk dan ambil dana kita. Sehingga orang bilang bahwa investasi itu risiko tinggi, di mana saat tertentu dananya bisa hilang. Di generali melihatnya berbeda. Kita bilang betul ada risiko, tetapi risiko itu kita kendali. Kendali seperti apa? Kita ada semacam robotik, kita automatic risk management system, di mana konsepnya sama seperti kita nyetir mobil, di mana kalau ada tiba-tiba ada sesuatu yang datang, kita bisa ngerem. Itulah konsep kita. Jadi kita amankan dana klien kita ke instrumen yang lebih aman, sehingga nanti pada saat turun ke bawah, dia otomatis lagi masuk kembali. Sehingga risiko itu bisa terkendali. Kenapa investasi perlu kita jaga? Supaya dana itu cukup untuk membayar proteksi, karena tiap bulan akan terjadi ada biaya yang diambil dari investasi untuk bayar proteksi itu, sehingga perlindungan jangka panjang terjadi. Oke, berarti mungkin garis bawahi dulu bahwa unit link adalah agar ada investasi yang cukup untuk membayar proteksi. Betul. Yes. Oke, baik. Silakan, ada yang ingin tambahkan? Saya rasa itu idealnya bisa ada kelebihan dari pengembangan investasi untuk bisa membayar premi untuk proteksinya ya. Betul. Tapi di sini saya ingin kita semua sadar bahwa ada risiko di sini. Itu sebabnya di unit link terbagi menjadi 3. Untuk kategori yang satu, untuk yang konservatif, itu ada masuk di fixed income namanya. Ada yang lebih agresif lagi, itu reksadananya bentuknya itu campuran. Satu lagi yang memang agresif sekali, itu masuk hanya di saham saja. Kalau semuanya metodenya seperti itu, ya bagus sekali. Jadi nggak akan pernah rugi, Tapi memang sulit mengelola seperti itu, karena risiko itu akan, ya semakin besar hasilnya, akan semakin besar juga risikonya. Dan menambahkan juga tadi Pak Trijoko masalah jangka panjang ini, Pak. Jangka panjang, jadi orang tua nggak bisa beli. Nah ini, untuk menanggapi itu saya rasa ini produk untuk semua orang. Tapi hanya memang untuk berapa cepat dia akan mencapai tujuannya itu. Karena kita buka sebenarnya untuk unit link ini, itu bisa mulai dari 100.000 ke atas. Untuk usianya bagaimana? Tidak ada patokan batas maksimal usia untuk bergabung? Untuk unit link sama dengan asuransi, semakin muda semakin bagus membeli asuransi. Semakin murah begitu. I'd like to add something on the investment risk. All financial markets will have its up and down, and it is more important that when the market is down, that the customers do not panic or overreact, and it is very important during this time that they continue paying their premiums. Why? Because using the dollar cost averaging concept, right, it is actually the right time for them to enter or to buy when the unit is low. Because when the unit is low, technically for the same premium, you're getting more units or more value. And the more value, the more units you get now, will gives you lots of upside into the future years. Tapi sebenarnya yang perlu diketahui bagi nasabah itu sendiri adalah mereka harus mengerti itu namanya risk profile mereka. Jadi tingkat risiko yang mereka comfortable ya, yang istilahnya bisa diterima oleh mereka, nyaman. Karena bisa saja saya di antara kita yang berlima, mungkin kita mempunyai tingkat risiko yang berbeda. Nah itu yang saya rasa yang perlu diketahui oleh nasabah yang akan membeli unit link. Saya ingin Bapak menanggapi tadi yang dikatakan oleh Pak William, bahwa ketika pasar keuangan sedang buruk, dan ketika kita baca laporan keuangan yang datang mungkin bulanan atau tahunan, ternyata kok investasi saya turun terus. Nah sebaiknya yang dilakukan masyarakat apa nih? Menarik dana mereka atau melanjutkan? Tadi Pak William bilang justru lebih baik melanjutkan, bahkan menambah kalau bisa menambah unit. Ya konsepnya kan sebetulnya kita menjual sesuatu lagi harganya tinggi dan membeli lagi harganya rendah. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya pasar saham sedang turun, sebaiknya kita meneruskan membayar karena harganya lagi murah. Sehingga jumlah unit yang kita miliki lebih banyak. Kalau harganya lagi ultra naik, juga jangan keluar. Sebaiknya switch ke tempat yang lebih aman. Misalnya fund di fixed income atau pasar uang, di cash. Ya, dengan gitu kemenangannya bisa di-secure. Yang kedua adalah sebetulnya tadi kalau bicara umur, kita mesti tahu kebutuhan. Umur sekian kita beli unit link buat apa, umur tua kita beli unit link buat apa. Kalau menurut pemahaman kami perencana keuangan, di saat usia tua harusnya tahapnya bukan akumulasi. Tahapnya adalah preservasi, pelestarian. Di saat tersebut, kalau dia suatu hari meninggal kelak, maka atas manfaat proteksinya,
dan manfaat nilai tunai di dalam unit link, dia bisa cepat mendapatkan likuiditasnya. Kemenangan dari produk unit link sebetulnya adalah likuiditas. Sehingga bayangan saya adalah bahwa seseorang memiliki unit link itu untuk jangka yang sangat panjang sampai dia meninggal, sehingga keluarganya bisa mendapatkan manfaat likuiditas di saat dia tidak ada. Ya, Tapi tergantung juga dari porsinya Pak Tri ya. Jadi kalau kita sekarang ini cukup berat bicara mengenai investasi, itu jika ya memang 50-50 porsi antara proteksi dengan investasi. Tapi kalau porsinya hanya 10%, kenapa mesti pusing? Maksudnya 10% itu 10% proteksi untuk apa investasi, investasi? atau sebaliknya. Bisa seperti itu. Jadi pemahaman di sini bahwa memang beda antara unit link dengan yang produk langsung ke investasi, itu kita diajarkan untuk tertib. Kita diajarkan untuk disiplin menabung. Itu pentingnya adalah unit link ini. Itu yang perlu dan di situ ada faktor risiko. Karena jangka panjang kadang-kadang itu mau diambil di tengah jalan tuh nggak bisa. Ini kadang-kadang kan orang suka bingung. Kita bilang bahwa ini benar-benar panjang karena ini ada lock up periodnya. Sebenarnya bisa tidak kalau unit link? Semudah itu tidak untuk misalnya saya ingin tiba-tiba putus di tengah jalan atau saya ada kebutuhan lain, saya ingin cairkan. Oke, baik, kita harus kembali jeda. Nanti di segmen berikutnya, saya ingin kasih pertanyaan awam nih. Unit link mungkin nggak sih jadi minus? Ini pertanyaan awam sekali, nanti bisa dijawab oleh bapak-bapak. Dan juga nanti akan ada pertanyaan dari kalangan mahasiswa mengenai produk unit link yang sudah mereka beli. Kami akan segera kembali masih dalam Forum Asuransi.